Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Shalom. Kita akan mulai. Siapkan hati kita akan mulai kebaktian ini. Kita mau datang kepada Tuhan, memuji memuliakan Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Saya mengundang kita sama-sama bangkit berdiri. Inilah kami ya Tuhan.
bagi-Mu Tuhan. Senantiasa tak pernah kami lupa untuk mengucap syukur bagi Yesus Tuhan Sang Juru Selamat kami yang hidup. Pagi hari ini kami mau datang memuji, memuliakan nama-Mu dan menyembah-Mu di dalam roh kebenaran. Biarlah semuanya Tuhan menyenangkan hati-Mu. Mampukan kami ya Tuhan, layakkan kami semua, satukan hati kami untuk bersekutu dengan Allah yang kudus, Allah yang kami sembah, tinggikan, Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Kami minta dengan hormat Ibu Gembala sih untuk berdoa. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak. Ya Tuhan Yesus. Kami ucapkan di hari Tuhan siang hari ini karena pertolongan Tuhan kami semua. Anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan sudah ada di dalam rumah Tuhan. Terima kasih Bapak, sepanjang minggu kami lalui semua karena kuasa Allah. Kami serah ibadah ini dari ujian sampai masuk berita firman Allah. Kuasa Allah menyertai dari depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan. Tuhan pakai dengan kuasa Allah yang besar. Terima kasih Bapak, mungkin masih ada Tuhan di tengah perjalanan. Tuhan juga serta mereka tiba di tepi dengan selamat. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Amin. Amin. Musik. Kuasa
Tuhan Yesus, semua kemuliaan, hormat, dan syukur bagi Tuhan. Sempurna. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Kembali saya serahkan waktu untuk kur kaum muda. Silakan silian kur umum ya. Sorry. Kesleo dikit.
Terima kasih pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku, saya mengundang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita siapkan hati, pikiran, lidah. Haleluya. Apapun masalah saudara dan saya dan semuanya, mari pandanglah Tuhan, serahkan segala di tangan-Nya. Ada jalan keluar yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita, memberi kekuatan, kemampuan buat kita. Tanggalkan segala beban. Ya Tuhan, kami datang masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Layakkan kami, biarlah kami berhiasan kekudusan. Haleluya.
Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami naikkan syukur dan terima kasih hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, kudus-kuduslah Tuhan selama-lamanya. Oh Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Syukur Tuhan, kami naikkan syukur bagi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kekudusan-Mu Tuhan penuhi tempat ini. Amin. Kekudusan-Mu Tuhan penuhi hati kami Tuhan. Haleluya. Kami datang ke hadirat-Mu hanya untuk memuji dan menyembah-Mu. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami puji, kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hentinya kami bersyukur Tuhan. Engkau Tuhan yang menguduskan kami. Engkau yang melayakkan kami Tuhan. Ya, amin. Engkau yang membenarkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Tuhan, saat ini kami membuka hati untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan. Kau urapi kami Tuhan. Biarlah kuasai Tuhan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Dalam nama Engkau Tuhan Allah Yesus. yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Kami sungguh Tuhan tidak bisa terlepas dari kasih-Mu Tuhan. Ya. Kami juga tidak mau Tuhan lepas dari kasih-Mu ya Tuhan. Kami mau selalu bergantung kepada Tuhan. Kami mau belajar Tuhan senantiasa mengandalkan kekuatan Tuhan. Bukan kekuatan kami Tuhan. Sebab kami milik-Mu ya Tuhan. Ya. Tuhan, tidak ada kuasa lain, tidak ada perkara lain ya Tuhan yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, mohon urapan-Mu Tuhan atas hamba-Mu, Ibu Linda Tuhan yang akan menyampaikan Ya. firman-Mu ya Tuhan. Bila setiap perkataannya Tuhan, setiap firman yang disampaikan Tuhan, meneguhkan hati kami Amin. Tuhan. Dalam nama Biarlah Tuhan kami Yesus, semakin kuasa bergantung kepada Tuhan. Kami menyadari Tuhan, Engkaulah Allah kami, Allah yang berdaulat atas hidup kami, Allah yang selalu menjaga dan menopang kami, Allah yang setia, Allah Immanuel. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mau dengan tertib mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Shalom. 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 Apa kabar? Ya, terima kasih di penghujung tahun ini kita bersama-sama. Terima kasih pertama kali kuucapkan kepada Tante Bong Kim Lun dan juga Entian yang selalu rendah hati untuk mengundang kami membawa firman Tuhan di tempat ini. Saya dan saudara adalah sama-sama untuk belajar daripada firman Tuhan karena saya lihat ya dari tahun 98
sampai sekarang saya masih diundang di tempat ini, masih banyak ya jemaat-jemaat yang setia. Baru kali ini saya lihat Pak Bambang membawakan pujian luar biasa. Kita semua merasakan urapan Tuhan. Saya pun di belakang itu mencucurkan air mata dan doa Bapak tadi mengatakan, Tuhan urapilah kami semuanya. Kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita sangat bergantung kepada Tuhan. Karena hidup kita ini adalah milik Tuhan. Apapun yang kita miliki adalah milik Tuhan. Baik istri, baik anak, harta, kekayaan, dan ingatan kita adalah milik Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa kita pertahankan. Oleh sebab itu sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, yaitu bergantung kepada Tuhan atau defend of God. Kita buka firman Tuhan bersama-sama dalam kitab Kejadian pasal 22. Alangkah baiknya kita berdiri membaca firman Tuhan ini ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Kejadian 22 ayat 1 sampai ayat 14. Ya, saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayat yang genap. Kejadian 22 ayat 1 sampai 14, kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu berkatalah ia Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil dombanya itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ya, silakan duduk. Terima kasih untuk pembacaan kita dengan judul firman Tuhan atau tema yang diberikan kepada saya pada pagi ini, ketergantungan atau kita bergantung kepada Tuhan. Saudara, mengapa Abraham menjadi bergantung kepada Tuhan? Kejadian 12 adalah sejarah dari Abraham. Kejadian 12 itu pertama kali Tuhan menyuruh Abraham untuk keluar dari negeri Ur Kasdim, di mana itu dia menjadi nyaman karena
orang tuanya yang bernama Tera. Yang kita tahu bahwa Tera itu adalah seorang yang tidak percaya kepada Tuhan. Itu di dalam Yosua 24 ayat 2. Ayah Abraham itu adalah penyembah berhala. Tetapi Abraham dipilih untuk menjadi bapak bagi bangsa-bangsa. Keluar dalam sejarah Kejadian 12 itu dari tanah Ur Kasdim ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Bahwa Tera ini sebenarnya dalam buku ensiklopedia ataupun buku sejarah, dia adalah orang terkaya pada zamannya, berada di Mesir. Tetapi Tuhan melihat Abraham, mencari Tuhan. Dan kemudian Abraham disuruh keluar dari negeri Ur Kasdim atau negara yang aman, di mana ada ayah dan ibu yang memberikan semua kebutuhan dan fasilitas dia. Tetapi waktu Tuhan berfirman, keluarlah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Bertahun-tahun dia merantau dan mendirikan kemah. Ketika orang-orang bertanya, Abraham kau kemana? Saya ingat waktu saya SD ada guru kami menyanyikan lagu ini, ya. Abraham kau mau kemana? Aku ikut Tuhanku. Kau belum kenal tempatnya, tapi Tuhan tunjukkan. Tuhan takkan gagal, itu imanku. Janjinya kekal dan benar, dan ia membimbingku. Saudara Abraham berangkat dari negeri yang Tuhan tunjukkan itu, gak tahu kepastian di mana dia akan tinggal. Dengan membawa Sarah istrinya, waktu itu masih bernama Sarai, karena dia belum memiliki anak pada saat itu, dan juga Lot beserta dengan dia. Tetapi setiap dia pergi, kemana dia pergi selalu mendirikan kemah untuk Tuhan. Atau saya baca dulu Kejadian 12, ya, di mana pertama kali Abraham keluar dari negeri Ur Kasdim. Berfirmanlah Tuhan, Kejadian 12 ayat 1, kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Kemudian di dalam ayat yang ke-7, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya lah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Meskipun janji Tuhan itu belum pasti menurut pikiran manusia. Tetapi yang pertama, Abraham sangat percaya kepada Tuhan. Walaupun banyak pujian dan janji Tuhan, engkau akan menjadi bangsa yang besar, menjadi bapak banyak bangsa. Abraham itu artinya adalah bapak orang beriman atau bapak banyak bangsa. Tetapi berpuluh tahun, 25 tahun untuk doanya dijawab supaya dia memiliki anak walaupun dengan banyak proses dan perjalanan yang panjang. Tetapi Kejadian 22 ini berkata bahwa sesudah 25 tahun penantian, usia Abraham 100 tahun dan Sarah pada waktu itu 90 tahun, baru dia melahirkan seorang Ishak. Saudara, semua kita di sini yang berumah tangga pasti merindukan hadirnya seorang anak. Walaupun itu kaya, walaupun itu miskin. Ya, ada sebuah kerajaan Inggris pada waktu Ratu Elizabeth dan juga di bawahnya Elizabeth pertama, ketika tidak mempunyai anak dan oleh ratunya, oleh rajanya mau diceraikan karena tidak punya keturunan. Saudara, bahwa anak itu lebih hebat dari uang, lebih hebat dari kerajaan. Ada istilah, karena saya orang Batak, lagu orang Medan itu kalau di pesta-pesta katanya begini, ku cari pun uang ke kiri dan ke kanan, saya mau sekolahkan anakku tinggi-tinggi. Karena anakku itulah kekayaan bagiku. Kurasa sama di setiap kita yang ada di tempat ini maupun umat Israel, bahwa laki-laki itu adalah pewaris keturunan. Sekian lama
menunggu puluhan tahun sampai Sarah tidak sabar. Sarah berkata kepada Abraham, mungkin Tuhan tidak memberikan keturunan melalui saya. Biarlah engkau menikah dengan para pembantu saya. Dan kemudian ada pelanggaran yang terjadi pada saat itu. Dan sampai hari ini ada pertikaian antara orang Kedar dan juga suku-suku Israel sampai saat ini oleh karena pelanggaran. Tetapi sejauh timur dari barat, demikian Tuhan menjauhkan pelanggaran kita dan mengampuni dosa kita. Dasar iman percaya Abraham adalah bahwa dia sangat bergantung kepada Tuhan. Sekalipun firman Tuhan berkata 7 kali orang benar jatuh, tapi Tuhan tidak akan membuatkan dia tergeletak. Tuhan akan angkat dia. Abraham ini walaupun jatuh dalam dosa, tetapi dia terus bangkit kembali kepada Tuhan. Dan dia bergantung penuh kepada Tuhan. Pasti dia bangga dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang bernama Ishak. Itu kebanggaan keluarga orang Israel pada zamannya. Saya kira sama. Mungkin kita orang-orang Chinese, orang Medan atau Batak, belum sah kalau orang Batak itu biarpun 10 anaknya perempuan, dibilang dia belum punya anak. Ya. Mesti ada laki-laki, baru itu sah pembawa marga. Dan biasanya orang kami Medan ini, kalau pembagian harta warisan pada umumnya perempuan itu dapat hanya mungkin kalau 10 untuk laki-laki, kalau untuk perempuan biasanya cuma 1. Di Israel juga demikian. Kebanggaan orang Israel apabila memiliki keturunan yang namanya laki-laki. Dan pernikahan antara Abraham ini dan Sarah adalah sah secara hukum dan secara agama pada zamannya. Tetapi penantian yang panjang sesudah mereka keluar dari negeri Ur Kasdim, 25 tahun penantian, dan Sarah ini sudah tidak mungkin lagi untuk memiliki anak karena dia tidak ada lagi masa suburnya. Tetapi pada waktu itu Abraham diuji dan Tuhan berkata, Abraham, berikanlah anakmu itu kepadaku. Wah, tentu itu pergumulan yang sangat berat karena sudah dinanti-nantikan begitu lama. Dan untuk apa harta? Karena Abraham pada waktu itu menjadi orang terkaya di negeri itu. Karena dia taat setiap wilayah di mana dia pergi. Pasti ternak mereka sangat banyak karena dulu belum ada bank. Uang hanya didasarkan kepada jumlah ternak dan jumlah pembantu-pembantu yang bekerja dan luas tanah atau padang yang mereka miliki. Abraham menjadi sangat kaya dan pewaris pertama itu hanyalah seorang yang bernama Ishak. Tiba-tiba dalam ayat yang kedua dari Kejadian 22 ini, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Wah, kalau secara jasmani mungkin dia akan rasa hancur. Kenapa? Karena itu kesayangan. Gak mungkin. Kalau yang lain boleh kau ambil. Tapi kalau anak ini karena sudah 25 tahun secara logika. Tapi firman Tuhan berkata, ayat yang ketiga, esokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Yang kedua dari ketergantungan Abraham kepada Tuhan, bahwa Abraham fokus kepada Tuhan. Dia lebih fokus kepada Tuhan daripada harta yang ada ini. Ishak itu adalah menjadi kesukaan dalam keluarga itu. Tetapi Abraham tidak peduli. Satu hal, dia fokus kepada Tuhan. Dia membawa anaknya, membawa kayu, membawa pisau. Dan pada saat itu juga ayat yang keempat, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatan kepadanya tempat itu dari jauh.
Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini. Dengan keledai ini, aku beserta anakku akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Yang dikorbankan itu adalah anaknya Ishak dan memberikan beban untuk membawa kayu, dan kayu itu nanti akan digunakan untuk membakar persembahannya, yaitu anaknya sendiri. Dan kemudian ayat selanjutnya, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku," bertanyalah ia, "di sini sudah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Lalu sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Saudara, pertanyaan yang diberikan oleh Ishak kepada ayahnya, di manakah domba yang akan dikorbankan itu? Padahal yang akan dikorbankan itu adalah Ishak. Tetapi dengan percaya bahwa Abraham berkata, Tuhan akan menyediakan domba. Dia tidak peduli kalaupun ini mati ataupun jadi korban ataupun hidup, bagi dia sama saja. Karena semua akan kembali kepada penciptanya. Dan kelanjutan daripada ketergantungannya kepada Tuhan, ayat yang ke-9, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, dikaknya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya lah di mezbah itu di atas kayu api. Ya, tinggal membakar Ishak di atas mezbah. Saudara, apapun yang terjadi, Abraham selalu mendirikan mezbah, membangun mezbah. Dia tahu itu satu pergumulan yang sangat berat. Kalaulah boleh pilih, lebih baik Abraham ini mati daripada Ishak. Tetapi dia dengan pasrah, Ishak yang menjadi kesayangannya rela dikorbankannya. Dan ayat selanjutnya, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Saudara, waktu anaknya mau disembelih, udah diikat tangannya, ditaruh di atas tungku api, lalu malaikat berteriak di dalam ayat yang ke-11 tadi, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan, jangan bunuh anak itu, jangan apa-apakan dia, sebab telah kau ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Sesuatu yang sangat berharga bahwa Abraham mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Mengapa? Alasan pertama, karena Abraham taat kepada Tuhan. Alasan yang kedua, dia fokus kepada Tuhan. Kalau saudara fokus kepada dunia ini gak memberikan janji kekekalan dalam hidup kita. Tetapi Abraham telah menjadikan hidupnya dan keluarganya dan anaknya, datanglah kerajaan Allah, jadilah kehendaknya. Kehendak Tuhanlah yang jadi di dalam keluarga kita, di dalam istri kita, dalam anak kita, dalam suami kita, dalam pekerjaan kita. Saudara, loyalitas daripada Abraham yang saya lihat adalah penyerahan total kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, dia berserah kepada Tuhan. Bahwa ada Ishak, kesayangannya, yang biasanya dia pulang dari padang domba, dia akan bertemu dan bermain dengan anaknya yang menjadi kesukaannya. Tetapi Tuhan berkata, serahkanlah, korbankanlah Ishak. Oh, pasti itu pergumulan yang sangat panjang. Saudara, apa yang menjadi penghalang kita untuk tidak mempercayai firman Tuhan? Penderitaan kita kah? Dalam Roma pasal 8 ayat 36, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Penderitaan, aniaya, kelaparan, ketelanjangan, tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Abraham memilih untuk teguh iman percayanya. Saudara, lagi ngetren baik di YouTube, di internet, orang-orang
Kalau saya khotbah di beberapa gereja, mereka bilang gereja kita lagi divisit. Kenapa divisit, Bu? Karena sekarang di YouTube dan berbagai media sosial untuk tidak membayar perpuluhan. Ya, termasuk organisasi kami yang tidak terpilih jadi pejabat-pejabat atau pelayanan di pusat itu, misalnya dari 100.000 perpuluhannya sebulan misalnya, dia bisa kasih menjadi 100 perak. Berarti kan divisit. Saudara, apakah uang kita ini menjadi berhala dalam hidup kita? Saudara, otak kita, pikiran kita, kepandaian kita berasal dari Tuhan. Kalau suatu saat, seperti almarhum suami saya, hari itu, malam itu dia dikasih orang, ada satu mobil terbaru pada saat itu. Di tahun 2019, satu sedan terbaru waktu itu. Dan kemudian malamnya itu dia sakit. Saya bawa ke rumah sakit. Kemudian sesudah 2 hari oleh dokter bilang ini akan lupa ingatan selamanya. Ya, sesudah seminggu saya tunggu gak ada perubahan. Kemudian oleh orang-orang saya dengar coba dibawa ke dokter terawan. Mungkin dia bisa akan di DSA nanti bisa ingat dia. Dibawa, dia bisa ingat hanya sebentar. Jadi maksud saya, sertifikat apapun yang kita miliki, gelar apapun yang kita miliki, harta apapun yang kita miliki, kalau Tuhan buat kita pulang ke surga atau ingatan kita, maka semua itu tidak ada artinya. Yang paling berarti adalah hidup saudara menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Saudara masih ada tenaga, puji Tuhan ya. Saya senang di sini, saya lihat jemaat-jemaat di sini luar biasa. Gereja ini dibangun begitu indah. Wah, itu banyak kita di sini LCD, semua orang bisa lihat. Begitu bagus dan begitu indah karena saudara mencintai Tuhan. Hal yang pertama yang dicintai oleh Abraham adalah Tuhan. Dia sudah bertobat dengan segala pikiran-pikiran yang dia andalkan selama ini. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan waktu ini tidak bisa kembali lagi. Abraham adalah satu momen yang sangat penting ketika dia bisa berjumpa dengan Tuhan dan berbicara dengan Tuhan. Tuhan berbicara dengan dia dan berkata, Abraham, berikanlah anakmu yang kau sayangi itu. Ya, dalam bahasa Ibraninya disebut dengan kinosko. Ada satu hubungan yang keterikatan yang sangat dekat. Hubungan batin dan secara akal budi. Dan hubungan darah antara Ishak dan Abraham itu sangat dekat sekali karena itu anak kandungnya. Pewaris satu-satunya. Tapi waktu dia mendengar suara Tuhan, dia berkata, baiklah. Dia bawa anaknya itu dan dia akan bunuh anak itu pada zaman itu. Karena zaman itu setiap orang yang datang kepada Tuhan harus membawa persembahan. Minimal 2 burung merpati untuk dipersembahkan kalau dia orang miskin. Tapi kalau dia orang punya bisa mempersembahkan kambing ataupun domba. Tetapi yang paling berharga, Abraham mempersembahkan anaknya. Kenapa? Karena dia bergantung kepada Tuhan. Ya kan? Ada lagu, sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Saudara tidak akan pernah berarti tanpa Tuhan. Hanya Tuhan yang menjadikan hidup kita berarti. Apapun yang kita miliki, kalau kita tidak bergantung kepada Tuhan, saudara bisa memegang harta yang ada pada kita. Emas, perak dan sebagainya. Tapi suatu saat kalau Tuhan bilang, pulang, pasti kita pulang. Betul gak Bu Lisa? Ya. Tapi selagi ada kekuatan, dengan gagah, tadi ada penyanyi atau
persembahkan lagu, kor kepada Tuhan, pemimpin pujian, pendoa syafaat, penerima tamu, pengatur sound system, operator dan sebagainya. Pemain musik, ada waktu kita melayani Tuhan. Ada tenaga kita, ada ingatan kita untuk menghafal lirik lagu ataupun mungkin nada lagu. Tapi kalau sudah Tuhan panggil kita, semua gak ada artinya lagi. Dan waktu ini orang bodoh berkata, orang pintar berkata bahwa orang bodoh akan mengabaikan waktu. Orang bijak akan menggunakan waktu. Selagi ada waktu, kekuatan kita, ingatan kita, tangan kita masih bisa kita gerakkan. Tante Bong Kim Lun di sini suka berdoa dulu, masa-masa dulu. Tuhan, terima kasih. Kami tidak ada di rumah sakit, tapi kami ada di rumah-Mu. Haleluya. Ada di rumah Tuhan. Lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Mungkin bapak-bapak yang punya uang di tempat ini, mungkin bisa liburan kemana-mana. Tapi yang paling menyenangkan, Rasul Paulus ataupun Raja Daud berkata, di rumah Tuhan lebih baik 1 hari daripada 1000 hari di tempat lain. Oleh sebab itu ketergantungan Abraham ini tadi, bahwa dia fokus kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, dia fokus. Apa yang menjadi berhala dalam hidup kita? Saya percaya di sini tidak lagi menjadi jemaat-jemaat yang tidak bertumbuh. Kalau orang mengasihi Tuhan, membayar perpuluhan itu bukanlah suatu memang itu kewajiban. Tapi karena Anda mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita mau memberikan apa yang Dia minta dari hidup kita. Tidak ada yang menghalangi kita menjadi ringan. Menjadi ringan dan menjadi ringan. Artinya bahwa Abraham ini enjoy aja. Kalaupun Tuhan ambil, tetap dia memuji Tuhan. Kalaupun Tuhan ganti, tetap dia memuji Tuhan. Artinya dia akan lepas suatu saat. Kita punya anak, punya cucu, punya suami, punya istri. Oh, nggak bisa kita genggam dan kita tahan itu. Ya kan? Nggak bisa kita genggam. Ya, terima kasih untuk jemaat-jemaat ini. Entien dan Tante Bong Kilum mengasihi saya. Ya, 2 kali saya menikah, 2 kali mereka meninggal. Artinya, waktu saya bertahan, saya tidak begitu pintar berbahasa Inggris. Suami saya yang pertama itu pintar berbahasa Inggris, jadi setiap translator untuk saya khotbah pergi ke negara-negara di Asia ini, dia bisa menerjemahkan. Tapi umur 37 dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Tidak ada yang kita banggakan. Mamanya bilang, udah kujual tanah. Udah kujual tanah yang kering, ladang yang basah. Untuk menyekolahkan dia sampai insinyur. Supaya dia pintar, juga berbahasa Inggris. Saya sekolahkan supaya dia cerdas. Kok dia mati? Gak ada yang bisa dipertahankan di dunia ini, saudaraku. Ya kan? Dan yang kedua saya coba lagi. Wah, itu juga sangat memilukan di hati. Tapi Tuhan bilang mana yang lebih berharga, suami atau Tuhan. Kita tentu memilih Tuhan. Walaupun kadang-kadang lupa pulang dari pekerjaan, dari ngajar, pulang dari pelayanan, gak ada lagi suara. Wah, di mana Linda? Di mana? Apa yang terjadi di pekerjaanmu? Biasa ya suami istri pasti tanya, siapa aja temanmu? Tiba-tiba gak ada lagi. Saudara, kita hanya berseru kepada Tuhan. Kalau masih ada pasangan, hormatilah pasanganmu. Kalau ada masih istri, dengarkanlah istrimu. Jangan HP-mu ini aja yang kau pegang. Ya kan? Kalau nanti kalian udah pulang ke surga salah satu, kita sebagai istri masak, mungkin saya masak. Wah, biasa ada yang protes. Kok asin banget. Lebih baik ada yang protes daripada enggak ada yang protes. Betul gak? Bully saya kan? Kemudian kita, pagi-pagi kita biasa ada suguhkan air minum. Gak ada lagi. Saudara, waktu ini rupanya sangat berharga. Ya, katakan ke kiri kananmu, pasanganmu secara khusus, engkau sangat berharga padaku. Ya, mereka sangat berharga. Baik istri ataupun suami. Ya, ada lagu-lagu dari Elvis Presley. Dia katakan bahwa sesuatu
yang berharga itu tidak datang berkali-kali. Ya, walaupun kalau dulu mungkin pasangan kita langsing kali. Sesudah sekarang mungkin udah langsung. Mau dia langsung ataupun langsing, saya percaya karena Anda sudah dinobatkan menjadi suami istri. Pasti itu yang terbaik. Haleluya. Kemudian anak yang diberikan Tuhan. Abraham ini bapaknya bukan orang percaya. Bapaknya Tera, pembuat terafim, penyembah berhala. Tapi Tuhan menyuruh Abraham keluar dari Ur Kasdim untuk dipilih. Supaya dia menjadi berkat bagi banyak bangsa. Saudara keluar dari zona nyaman, diberkati dalam pekerjaan, masih ingat kita berapa pendapatan kita, berapa utang kita di bank, berapa keuntungan kita, berapa yang kita mau berikan kepada Tuhan, itu adalah momentum yang tepat. Karena akan ada waktunya, gak ingat lagi. Ya kan? Reuni kami kemarin setelah 38 tahun dengan kawan-kawan. Ada yang jadi wakil menteri. Kalau dulu dia tukang sorong di kampung, dia orang Cina, mamaknya Batak, ya Wilson Lee. Ya, dia bilang, udah aneh sekarang ya. Ada gerakan dibuat oleh panitia. Gerakan ini cuma 3 gerakan, tapi itu sangat sulit untuk dihafalkan. Ternyata memori kita sudah lemot. Ya kan? Jadi mumpung ada kesempatan kita ini, apa yang Tuhan tuntun untuk kita lakukan di gereja kita, di tempat ini, mari kita lakukan. Ada waktunya semuanya. Abraham fokus kepada Tuhan. Kalau saudara fokus kepada harta, saudara nggak akan tenang hidupnya. Wah, mungkin sekarang harga emas naik tinggi ya kan? 1 gram ada yang sampai 2 juta. Mungkin kita tinggalkan emas ini, udah bingung. Ya, ada teman yang bawa emas waktu kami reuni ini. Teruslah ini dibawa tasnya ini. Kemana dibawa? Ke kamar mandi dibawa. Kemana? Enggak, kenapa kau bawa? Di sini ada emas dan permata. Kenapa kau bawa? Tadinya gue mau pamer, tapi gue malu juga karena enggak banyak orang yang pakai permata di sini. Wah, jadi gue masukin di sini. Pegang ya Linda, gue hitung tuh semua berapa itu permata saya. Tapi ragu lagi dia, enggak aku bawa aja lah ke kamar mandi. Orang kalau bergantung kepada uang, permata dan emas, enggak akan tenang hidupnya. Tapi kalau saudara menanam saham investasi kepada Tuhan, enggak ada yang kekurangan. Ya, orang benar seperti tadi, Abraham ini, Tuhan sediakan domba yang tersangkut di atas pohon dan Tuhan berkata kepada Abraham, aku sudah menyediakan Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Gak ada yang terlalu kita khawatirkan sebenarnya. Ya, berapa kali Tante Bong Kim Lun menjadi satu inspiratif buat kita dan buat saya, dia bilang, orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan tidak akan jadi orang miskin. Haleluya. Ya, pasti diberkati anak cucunya. Tapi pertanyaannya sekarang, sesudah banyak kita diberkati Tuhan, seberapa besarkah kebergantungan kita kepada Tuhan? Apakah kita bergantung kepada pekerjaan suami kita? Dulu saya tahun 96 menikah karena bapak saya pendeta. Saya pikir kalau saya menikah dengan orang yang pintar, saya nggak usah banyak capek dan bekerja, pasti saya dapat uang. Karena dia bekerja di perusahaan asing pada waktu itu. Tetapi setiap dia bekerja selalu bangkrut perusahaan itu. Berarti dia menjadi junus untuk semua perusahaan. Ada 4 kali dia bekerja, 4 kali bangkrut perusahaan. Aduh Jeff, gimana ini saya bilang. Tapi Tuhan ingatkan saya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sejak itu saya bertobat. Kuarahkan pandanganku kepada Tuhan. Pendidikan kita pun gak bisa nolong kita. Dengan zaman yang sekarang ini, begitu rancu dan semua kalau Anda buka media sosial, betapa banyaknya penjahat, koruptor di negeri kita ini. Satu hal yang kita lakukan adalah berdoa dan bergantung kepada Tuhan. Kalau saudara bergantung kepada Tuhan, saya percaya Tante Alun dan Entian di sini karena bergantung kepada Tuhan, gereja ini tetap ada. Ada Tuhan dan usahamu ada sampai hari ini, itu juga karena Anda bergantung kepada Tuhan.
Jadikanlah perusahaanmu, keluargamu, pekerjaanmu menjadi perusahaan Tuhan. Hadirkan Tuhan di dalam setiap usaha dan pekerjaanmu. Maka engkau tidak akan gagal. Tapi dirikan mezbah. Abraham ini bertahan kuat karena dia mendirikan mezbah. Ya, jadi gembala itu enggak gampang. Ya kan? Betul enggak ente? Tapi kalau kita bergantung penuh, berdoa, menyembah, lipat kaki kita, Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepada Tuhan. Maka hidup kita ini berarti. Amin. Baik untuk adik-adik pemain-pemain musik di sini. Karena akan tiba waktunya kita bisa lupa not suatu saat. Tapi masih ingat kita, puji Tuhan. Ya, masih dipakai melayani Tuhan. Masih dipakai kor. Kita gunakan untuk melayani Tuhan. Gak ada artinya hidup kita karena semua nanti akan pulang dan kembali ke surga. Ya, Tante Om Bongkinsan waktu meninggal Tante Alun dan enti yang datang. Wah, Tante Alun pengen menyanyi terus. Pengen menyanyi terus dia. Tapi lagu dari yang mimpin liturgi ini dikit kali. Tapi dia bilang di sanalah nanti tempat kita Yerusalem. Oh, Yerusalem kota mulia. Diperdengarkan suaranya. Walaupun yang lain gak menyanyi, dia menyanyi sendiri. Oh, Yerusalem kota mulia. Kemudian sampai bertemu. Seindah apapun kuburan, itu tetap abadi, kematian selama-lamanya di sana. Tapi hari ini Anda dan saya ada di sini di rumah Tuhan. Kesempatan menyanyi, memuliakan Tuhan. Ada reuni nanti dengan orang-orang yang telah pergi mendahului kita. Ada sukacita pertemuan itu. Saudara bisa bayangkan 38 tahun gak jumpa dengan kawan-kawan kemarin. Tapi ketika berjumpa kami ada 67 pertemuan ini. Ya, mungkin lebih dari 50 yang gak pernah ketemu sejak lulus SMP atau SMA. Ada sukacita mewarnai hidup kita ketika jumpa, oh dia masih hidup. Dia masih ada. Saudara, sukacita kita melebihi itu pada saat Tuhan panggil kita pulang ke surga. Tapi pertanyaannya, seberapa besarkah kebergantungan kita kepada Tuhan? Tuhan mau kita mengandalkan hari ini. Gak bisa lagi diulang besok. Hari ini menentukan engkau jadi apa besok hari. Oleh sebab itu peganglah janji Tuhan. Fokuslah, percayalah, gantungkanlah, berimanlah kepada Tuhan. Apa yang menjadi Ishak di sini? Istri kita kah? Hanya karena istri kita sakit gigi, kita jadi gak ke gereja. Hanya karena suami kita mungkin marahin kita, bisa enggak ke gereja. Tapi di sini wanita-wanita strong dan laki-laki perkasa. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan ya. Ya, jadi kesimpulan dari firman Tuhan ini. Biarlah kita tetap mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi dan percaya kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Tetap mendirikan mezbah bagi Tuhan. Tetapkan waktu yang sudah Tuhan berikan ini. Karena gak bisa diulang lagi. Kita tetap melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Puji Tuhan untuk pemusik. Boleh kita menyanyikan lagu. Ini lagu lama ya. Tapi saya suka dengan lagu ini. Tuhan Yesuslah gembala. Ya, Tuhan Yesus gembalaku, aku ini dombamu. Mari kita bangkit berdiri. Ya, Tuhan Yesus gembalaku, aku ini dombamu. Kau selalu di hatiku, aku ikut padamu. Aku ikut padamu, aku ikut padamu. Kau selalu di hatiku, aku ikut padamu. Kita ulang dari atas. Tuhan Yesus gembala. Biar ini menjadi janji kita. Ku dombamu,
lagi bait yang kedua. Memberitakan firman-Mu, handai Tuhanku agar dapat. Mari kita angkat tangan kita. Aku ingin kepadamu, tunduklah kepadamu, tuntutlah demi kasih-Mu agar jadi milikku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jejak-Mu ada di tempat ini Tuhan. Jejak-Mu kami lihat. Saat kami terjatuh, Engkau mengangkat kami Tuhan. Saat kami tak berdaya, Engkau berikan kami kekuatan. Tidak ada penderitaan untuk memisahkan kami dari Engkau. Terlalu banyak kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami tidak jatuh karena Engkau terus menopang tangan kami. Terima kasih Tuhan, kami masih hidup sampai hari ini. Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah Tuhan. Makanan yang baik, air yang bagus, kesehatan yang bagus, pekerjaan yang bagus, anak-anak yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Mempercayai firman Allah dan bergantung penuh seperti Abraham itu berikan kepada kami. Berkati Tuhan untuk Tante Bongkim Lun dengan usia yang sangat panjang. Bersama dengan sahabat kami, Bapak Gembala Entien di tempat ini dengan Ibu Christine yang menemani mereka di tempat ini Tuhan. Hari-hari kami menjadi berarti karena Tuhan. Hidup kami menjadi berarti karena Tuhan. Tidak ada dalam hidup kami yang sia-sia karena kami mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk orang-orang tua rohani kami yang membawa kami kepada pengenalan akan Engkau Tuhan. Sehingga hidup kami berarti Tuhan. Terima kasih Tuhan. Para pelayan-pelayan Tuhan berkati di tempat ini Tuhan. Berikan mereka hikmat. Dan kalau ada yang sakit, jamah sembuhkan mereka. Kalau ada mungkin yang terlilit dalam hutang, Tuhan berikan berkat buat mereka. Agar nama-Mu dipermuliakan. Datanglah kerajaan dalam setiap pekerjaan kami. Datanglah kerajaan-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Jadikan hidup kami berarti. Karena Tuhan itulah gembala kami yang memimpin langkah kami. Pegang tangan kami sampai Tuhan panggil kami pulang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Serahkan kembali kepada pemimpin. Haleluya, luar biasa firman-Nya. Terima kasih Bu Linda, saya merasa diberkati, dikuatkan kembali. Ya, segala sesuatu di dunia ini ada waktunya. Segalanya akan sia-sia pada waktunya. Hanya satu saya mau katakan, seperti Ibu Gembala kita sering menyanyikan, hanya satu yang kekal dan abadi, salibnya yang tidak pernah kosong. Haleluya, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari saudaraku, saatnya kita akan mempersembahkan persembahan. Saya minta istriku, Bu Lisa, untuk berdoa. Mari kita satu dalam doa. Selamat siang Allah Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih Tuhan. Suatu anugerah yang indah pada siang hari Tuhan kami boleh datang ke rumah Tuhan. Terutama kami boleh mendengar firman-Mu yang luar biasa Tuhan, yang mengingatkan kami, yang menguatkan kami agar kami tetap fokus dan bergantung kepada Tuhan.
apa yang ada di dunia ini adalah sia-sia dan sia-sia seperti apa yang dikatakan oleh pengkhotbah. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengajarkan kami tetap bergantung dan berfokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkati Ibu Linda yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Pakai beliau lebih heran, lebih dahsyat, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan terima kasih, tiba saatnya kami akan memberi untuk pekerjaan di rumah Tuhan, untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Ajar kami dapat memberi dengan baik, memberi dengan sukacita. Terima kasih Bapa, berkati tangan-tangan yang sudah memberi dan ajari kami semuanya untuk memberi dengan penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih sekali lagi Ibu Linda. Tuhan Yesus memberkati segala perjuangannya dari awal, pertengahan sampai akhir. Tetap setia, tetap semangat. Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Yes. Haleluya. Kita mau persembahan, kita naikkan pujian. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pendeta Entian. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, semua kita diberkati, amin. Amin. Iya, semakin ketergantungan dengan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih buat hambanya Bu Linda, buat pelayanan hari ini. Tuhan berkati Bu ya. Buat firman Tuhan hari ini luar biasa. Bapak Ibu, saya umumkan beberapa hal untuk khusus bagi Bapak Ibu yang hari ini selesai ibadah mengikuti acara khusus ya, pasutri ya, pasangan suami istri bertempat di restoran Warung Sunda Kebun Jeruk. Diharapkan selesai ibadah langsung meluncur saja ya, karena mungkin parkir akan full ya, jadi kita usahakan tiba lebih awal. Jadi Bapak Ibu selesai ibadah yang mengikuti acara pasutri langsung meluncur saja. Bapak Ibu, memang hari ini kita adakan acara khusus pasutri ya. Tadi Bu Linda menyinggung ya, suami istri untuk saling menghargai. Tapi nanti coming soon ya, mungkin tahun depan, awal tahun, kita akan mengadakan seluruh ya, mungkin 2 ruangan. 1 ruangan khusus perempuan, 1 ruangan khusus laki-laki. Jadi ada komisi laki-laki, komisi perempuan. Jadi tidak hanya pasutri. Jadi semua ya, baik yang laki-laki, perempuan bisa ikut ya. Jadi mungkin Januari ya kita akan start ya, jadi
akan kita adakan juga khusus untuk kita semua. Berikutnya juga saya umumkan minggu depan kita ada ibadah pukul 9 tanggal 7 bulan 12 ya, tanpa terasa sudah masuk Desember. Dan selesai ibadah ada training ya, itu ada worship team workshop yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Martin Sunardi. Jadi bagi pelayan musik, ujian ya, baik itu WL Singer dan pelayan tamborin diwajibkan ya, hukumnya wajib untuk ikut dalam training ini di minggu depan yang akan kita adakan selesai ibadah, mungkin diawali dengan makan siang dan langsung mulai dari jam 12 sampai jam 2 selama kurang lebih 2 jam. Dan Bapak Ibu yang terlibat dalam pelayanan musik, ujian, WL Singer, tamborin bisa juga mempersiapkan jika ada pertanyaan-pertanyaan ya, untuk diajukan ke narasumber kita. Dan juga saya umumkan minggu kedua tanggal 14 Desember kita ada ibadah Natal gabungan GPPS yang ada di Jakarta, bertempat di Mall Taman Palem, khususnya di gedung gereja GBI Hof Family ya, pada pukul 5 sampai pukul 7. Jadi Bapak Ibu bisa kita semua untuk ikut ya dalam Natal gabungan ini, dan juga bisa berangkat dari gereja, akan kita sediakan juga kendaraan dari gereja. Dan juga saya umumkan tanggal 21 Desember adalah ibadah Natal gereja kita, bertempat di gereja kita pukul 9. Dan juga untuk dana Natal kurang lebih dibutuhkan dana Natal 23 juta rupiah. Bapak Ibu bisa transfer di rekening BCA atas nama Ibu Kesia Firdaus ataupun dimasukkan di kotak persembahan Natal yang ada di depan. Ya, demikian pengumuman hari ini Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus kita. Dan saatnya kita akan mengakhiri kebaktian kita pada siang ini. Saya mengundang kita sama bangkit berdiri, kenaikan pujian.
Ibu Gembala berdoa. Ibadah selesai semua. Ya Tuhan. Anak-anak Tuhan, peran-peran Tuhan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan jaga, Tuhan hentar, Tuhan lindungi semua pulang. Tiba rumah tangga masing-masing dengan selamat. Kira kasih sayang kepada Allah Bapa, bersekutu Roh Kudus menyertai kami semua. Mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.